Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nur Khairon. Di hari yang baik ini saya akan membahas materi layanan tentang mengendalikan emosi untuk kehidupan yang lebih efektif. Tapi sebelum kita membahas materi lebih lanjut, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menurut kepercayaan kita masing-masing, agar materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, adapun tujuan materi layanan ini yaitu agar kita mampu mengendalikan emosi dan memantapkan nilai serta cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Sedangkan tujuan khususnya adalah agar kita mampu memahami pengertian emosi, kita mampu mengidentifikasi macam-macam emosi, dan mampu mengendalikan emosi ke arah yang positif dan tidak merugikan orang lain, atau disebut dengan pengendalian diri. Mari kita simak bersama-sama materinya ya. Nah, hal yang pertama dalam pembahasan ini adalah pengertian emosi. Apakah teman-teman tahu apa itu emosi? Bahkan kita sering mendengar kata emosi. Orang-orang sering menganggap bahwa emosi hanya berkaitan dengan perasaan marah saja. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Dengan kata lain, emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, pada dasarnya, emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati, sehingga secara fisiologis terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seorang berperilaku menangis. Ya, sekali lagi, emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Baik, pembahasan berikutnya adalah tentang fungsi emosi. Ternyata, fungsi emosi pada manusia sangat mempengaruhi kehidupan. Pada dasarnya, emosi merupakan suatu respon yang dilakukan terhadap suatu kejadian yang kita alami. Contohnya, ketika kita mendapatkan hadiah di hari ulang tahun, maka kita akan merasakan bahagia. Rasa bahagia yang kita alami merupakan respon dari kejadian yang baru saja kita alami. Ada berbagai macam emosi pada manusia, mulai dari bahagia, senang, takut, hingga jijik. Berbagai macam emosi ini tentunya sangat berperan dalam hidup seseorang dan memainkan perannya masing-masing selama semuanya masih dalam batas wajar. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk selalu mencari tahu bagaimana cara mengendalikan emosi. Lantas, apa sebenarnya fungsi emosi pada manusia tersebut? Tanpa perlu berbasa-basi lebih lama lagi, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi emosi yang perlu kita ketahui. Fungsi tersebut antara lain, fungsi yang pertama yaitu membantu menghindari bahaya. Apakah teman paham maksudnya? Baiklah, maksudnya di sini, jika kita sedang dalam bahaya, maka kita akan merasakan emosi takut. Emosi ini dapat memicu kita melakukan respon yang mempertahankan diri, seperti lari atau meminta bantuan dari orang lain. Nah, yang kedua, melakukan tindakan. Sebagai contoh, ketika kita akan menghadapi ujian, maka kita akan merasa tegang, sehingga membuat kita melakukan persiapan terlebih dahulu. Tidak hanya itu, manusia juga cenderung lebih menyukai emosi positif seperti bahagia. Jadi,
kita akan dominan melakukan hal-hal yang kita sukai. Dan yang ketiga, emosi sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan yang dilakukan setiap orang. Bahkan dalam sebuah penelitian disebutkan, jika seseorang mengalami masalah pada otak pengelolaan perasaan, akan menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan dalam pengambilan keputusan dengan baik. Nah, pernahkah kita menunjukkan berbagai macam ekspresi saat sedang bercerita dengan orang lain? Ekspresi-ekspresi yang kita tunjukkan merupakan emosi yang kita alami. Dengan adanya hal ini, maka lawan bicara kita akan lebih mudah memahami maksud dari apa yang kita sampaikan. Selain itu, lawan bicara juga akan menunjukkan beberapa emosi terkait apa yang kita ceritakan sehingga keduanya akan saling memahami. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis emosi. Berdasarkan sebab dan reaksi yang ditimbulkan, emosi dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Emosi yang berkaitan dengan perasaan syaraf jasmania. Contohnya, ketika kita berada di tempat yang bersalju, kita akan merasa dingin. Ketika kita berada di tempat yang panas, kita akan merasa panas. Ada perasaan hangat, sejuk, dan sebagainya. Nah, munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik di luar individu. Misalnya cuaca, kondisi ruangan, dan tempat di mana individu itu berada. Yang kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, misalnya sakit. Ketika demam, tubuh kita meriang, panas, dingin, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan. Dan yang ketiga, emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Baik, selanjutnya pembahasan tentang macam-macam emosi. Setiap orang tentunya pernah emosi, akan tetapi banyak orang mengidentifikasikan emosi sebagai suatu hal yang negatif, seperti memukul, melempar, menghancurkan barang yang biasa kita sebut marah. Nah, marah memang merupakan bagian dari dasar emosi, tapi bukan hanya itu loh. Jenis dari emosi itu sendiri ada yang negatif dan ada yang positif. Perbedaan rangsangan yang diterima oleh indera memberikan pengaruh terhadap perasaan seseorang. Adanya perbedaan pengaruh tersebut menimbulkan emosi yang berbeda pula. Berikut adalah macam-macam emosi dasar pada manusia. 1. Emosi marah. Seseorang yang marah terhadap orang lain disebabkan ia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Orang yang marah bisa menunjukkan tingkah laku agresif, mengganggu orang yang dikenai marah, membanting barang, memukul, bahkan ada yang sampai membunuh. Yang kedua, sedih, duka, susah, dan pilu. Semua orang yang mengalami musibah pasti merasa sedih. Karena sedih, seseorang bisa menangis, bisa mengurung diri di kamar, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Emosi yang ketiga, emosi iri. Orang yang membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain, jika dirinya lebih rendah atau kurang dari orang lain yang dibandingkan, maka timbul rasa iri. Emosi iri harus dapat dikendalikan dan diekspresikan secara positif. Ekspresi iri yang positif akan menimbulkan gairah usaha dan meningkatkan kerja secara positif untuk menyamai orang yang dibandingkan itu. Nah, yang keempat adalah emosi takut. Ekspresi dari rasa takut dapat berupa lari, menjauh dari objek penyebab takut,
Rasa takut menyebabkan seseorang menghindari objek penyebab takut. Dan yang kelima, emosi bahagia. Kebahagiaan adalah perasaan yang paling diharapkan semua orang. Emosi ini diartikan sebagai perasaan menyenangkan, rasa puas, gembira, dan sejahtera. Yang keenam, emosi jijik. Rasa muak atau jijik kerap muncul saat Anda tidak menyukai aroma, tidak menyukai rasa, tidak menyukai suara atau penampilan dari suatu hal, sehingga kita berusaha keras untuk menghindarinya. Dan yang ketujuh, emosi terkejut atau kaget. Kita akan merasakan jenis emosi yang satu ini saat menemukan suatu hal yang tidak terduga.
Kemudian, saya akan membahas hal yang paling intens pada materi ini, yaitu cara mengendalikan emosi. Kira-kira, adakah teman-teman yang tahu cara mengendalikan emosi? Mari kita lihat bersama-sama apa saja cara-cara dalam mengendalikan emosi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan dan mengarahkan emosi secara positif, yaitu 1. Setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Akal sehat selalu mempertimbangkan antara untung atau rugi, cepat atau lambat, mudah atau sulit, berisiko atau tidak, dan sejenisnya. Dan yang kedua, berpikir tentang akibat negatif yang mungkin terjadi. Nah, dampak negatif ini adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Berpikir tentang akibat negatif sangat berhubungan dengan setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Dan yang ketiga, berusahalah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain bermanfaat bagi diri sendiri karena hal tersebut dapat membuat hatimu menjadi lebih terang dan penuh kedamaian. Memaafkan, menghilangkan dendam dan permusuhan. Berikut tips atau cara mengontrol emosi marah yang meledak. Ya, perhatikan. Langkah yang pertama adalah jika kita ingin marah yang berlebihan, maka pertama yang kita lakukan adalah tenangkan diri kita. Bagaimana cara menenangkan diri? Pertama, jika kita berdiri, maka duduklah dan berlatih tarik napas dalam-dalam. Tarik napas menggunakan diafragma, tahan selama 3 detik, dan hembuskan. Lakukan berulang. Menenangkan diri tidak menghilangkan emosi, akan tetapi bisa membuat emosi yang tadi mulai memuncak akan merendah. Untuk yang kedua, cara mengantisipasi mengontrol emosi yang marah yang akan meledak. Kedua, memikirkan dampak. Seperti yang di awal dijelaskan, berpikir tentang akibat negatif yang mungkin terjadi. Pertimbangkan dampak yang terjadi jika amarah tidak terkontrol. Hubungan dengan keluarga, saudara, relasi, dan yang lainnya dapat merenggangkan bahkan hancur ketika amarah tidak terkontrol. Yang ketiga, jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tidaklah baik, apalagi emosi berlebihan saat sedang marah. Ketika sedang marah, cobalah untuk tetap tenang dan berpikir dengan jernih. Jangan bereaksi berlebihan ketika sedang marah. Marah boleh, namun dengan wajar, sesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Contoh, ketika anak-anak berlari, tersenggol pas bunga, jatuh. Kita cukup untuk menegurnya saja, menasehati. Jangan sampai memukul, apalagi hal-hal yang lebih dari itu. Dan yang keempat, berdoa. Dalam marah, lakukanlah doa sesuai dengan kepercayaan agar hati menjadi lebih tenang. Berdoa dapat membantu dalam mengontrol emosi. Kepercayaan terhadap Tuhan dapat membuat diri kita menghadapi suatu masalah dan berserah diri terhadap hasilnya akan membuat hati senantiasa ikhlas. Yang kelima, hindari aktivitas. Menghindari dari hal yang menyebabkan emosi meledak akan lebih baik daripada terus berada di tempat tersebut. Akan memicu peningkatan emosi tersebut. Dan yang keenam, waktu yang tepat. Maksudnya, pahamilah bahwa berteriak, menangis adalah hal yang wajar ketika sedang marah. Namun, ada kalanya untuk kita dapat mengetahui
waktu yang tepat untuk mengeluarkannya. Jangan asal melampiaskan emosi sesaat yang akhirnya akan disesali di kemudian hari. Setelah mengetahui dan memahami cara mengendalikan emosi, berlatihlah sekarang. Berlatihlah dari sekarang hal apa yang akan kita lakukan jika emosi kita mulai menjurus ke hal negatif. Semoga kita terhindar dari perilaku agresi atau hal-hal negatif yang disebabkan karena ketidakmampuan mengelola emosi dengan baik. Demikian materi kita hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.